Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang mungkin saat ini tidak nyaman bagi kita atau bangsa ini, tetapi Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar dari firman-Nya, agar kita sanggup, mampu, dan bisa melewati segala situasi yang hari-hari ini terasa berat, mungkin bagi Bapak Ibu Saudara, juga bagi bangsa ini. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11, kita akan memperhatikan di dalam ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-30. Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30, ayat yang mungkin tidak asing buat kita. Ayat perkataan firman Tuhan yang tidak pernah hilang dari pikiran kita. Tetapi pagi hari ini kita mau di-refresh kembali, diingatkan kembali betapa ada satu hal yang indah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada saudara dan saya, sebuah ajakan yang agung. Ada perintah agung, ada ajakan yang agung, dan ini sebuah ajakan yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan kepada saudara dan saya. Kita seringkali mendengar, kita seringkali membacanya, tapi pagi hari ini kita akan diingatkan kembali apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita melalui ajakannya yang agung itu. Mari kita bangkit berdiri bersama untuk menghormati kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-30, demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, berbincang-bincanglah kepada kami saat ini, umat-Mu yang mendengar firman-Mu hari ini. Tolong kami, buka pikiran kami, buat kami mengerti dan memahami setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan kami, dan tanggung jawab yang harus kami lewati. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus melayakkan kami semua, khususnya hamba-Mu ini Tuhan. Sucikan dan kuduskan, agar hari ini Tuhan benar-benar menjadi kepanjangan tangan-Mu, menjadi kepanjangan lidah-Mu, untuk menyuarakan isi hati-Mu untuk jemaat Tuhan dan untuk bangsa ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di awal tahun 2021 ini, kita tahu bersama, kita mengerti bersama betapa di memasuki tahun yang baru ini bangsa kita ini mengalami banyak ujian. Bangsa kita mengalami banyak ujian. Dari yang pertama, jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182. Itu merupakan sebuah beban yang tidak ringan dipikul oleh bangsa ini dan juga keluarga-keluarga yang ditinggalkan, yang menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182 ini. Ini bukan perkara mudah. Setelah Sriwijaya Air jatuh, lalu muncul lagi, Tuhan izinkan Indonesia mengalami ujian yang tidak mudah. Ternyata beberapa hari yang lalu terjadi gempa bumi di Mamuju dan Majene. Banjir bandang di Kalimantan Selatan,
tanah longsor di Sumedang, gempa bumi di Aceh juga terjadi. Bahkan saat ini Gunung Semeru pun mulai erupsi. Ini merupakan sebuah ujian yang tidak mudah. Ini bukan menjadi tugas, tanggung jawab dari pemimpin bangsa ini saja. Tapi kita sebagai umat Tuhan mestinya punya empati dan ikut merasakan apa yang menjadi beban bangsa ini ketika menghadapi ujian yang begitu berat ini. Semalam saya membuka di dalam berita, dikatakan bahwa BNPB sebagai Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat. Jadi BNPB mencatat sepanjang periode dari tanggal 1 sampai tanggal 16 Januari 2021, setengah bulan lah ya. Dalam kurun waktu setengah bulan Januari 2021 ini, terdapat 136 bencana alam yang terekspos yang begitu besar-besar ya. Tetapi BNPB mencatatkan ada 136 bencana alam yang sudah merenggut 80 korban jiwa dan 858 orang luka-luka. Dan akibat lainnya adalah ada 405.584 orang terdampak dan mengungsi karena bencana alam ini. Benar-benar ujian bencana ini begitu berat dan luar biasa dirasakan oleh Indonesia. Dalam waktu 2 minggu, 136 bencana. Belum lagi penambahan kasus baru COVID, saudara-saudara. Penambahan kasus baru COVID ini yang meledak menjadi rekor. Terdapat 12.818 kasus COVID baru dalam waktu 24 jam. Satu hari full terjadi peningkatan 12.818 kasus COVID baru. Ini sungguh beban yang berat untuk bangsa ini. Ujian bencana ini bukan sesuatu yang ringan. Sebagai jemaat Tuhan yang Tuhan anugerahkan kita tinggal di Indonesia ini, sudah sewajarnya kita merasakan hal yang sama dengan saudara-saudara kita yang mengalami bencana di luar sana. Sayangnya dalam situasi yang seperti ini, ketika bangsa ini mengalami beban yang berat karena bencana, bermunculan banyak suara-suara negatif. Bukannya menguatkan, bukannya mendorong untuk lebih kuat menghadapi ujian, bukannya suara itu memotivasi bangsa ini, tetapi justru ada banyak suara-suara yang ingin justru semakin hancur bangsa ini. Saya sempat kemarin membaca di sebuah berita ada komen, mengapa bangsa ini di awal tahun 2021 ini mengalami banyak bencana? Ini karena pemimpinnya zalim. Ini sungguh keterlaluan. Dalam situasi keadaan negara bangsa yang sedang mengalami ujian seperti ini, bermunculan suara yang menulisnya nggak pakai otak begitu. Mengatakan karena pemimpinnya zalim, menindas kaum lemah begitu. Padahal yang di atas itu sudah berjuang mati-matian bagaimana untuk bisa menyejahterakan bangsa ini. Yang nulis itu kok ya enggak mikir begitu loh. Jangan-jangan bangsa ini menjadi seperti ini, diuji ini, jangan-jangan loh ya. Karena masih banyak orang-orang yang berpikiran zalim seperti yang mengkritik itu, saudara. Jangan-jangan karena masih ada banyak orang yang berpikirannya zalim, yang menginginkan bangsa ini chaos, yang menginginkan bangsa ini hancur. Justru orang-orang seperti itulah yang zalim, saudara. Yang merasa yang paling benar, yang paling kudus di hadapan Tuhan. Justru orang-orang seperti itulah yang zalim kepada bangsa ini. Belum lagi setelah kejadian peristiwa itu bermunculan paranormal, cenayang dan lain sebagainya. Mulai meramal masa depan.
Berani mengatakan, wah tahun 2021 ini akan ada penjarahan besar-besaran. Tahun 2021 ini Presiden Jokowi akan dilengserkan. Bukannya mengundang Roh Kudus, tetapi justru mengundang roh jahat. Bukannya mengundang Roh Kudus Allah, tapi justru mengundang roh kegelapan untuk menghancurkan bangsa ini. Makanya bangsa Indonesia ini krisis kebenaran firman Tuhan. Bangsa kita ini sedang krisis kebenaran firman Tuhan. Lebih percaya kepada makhluk gaib, lebih percaya kepada kuasa gelap daripada percaya kepada kuasa Tuhan. Saudara bisa bayangkan betapa tegangnya situasi hari-hari ini, saudara. Bencana ada di mana-mana. Ketakutan ada di mana-mana. Tetapi banyak orang justru menyuarakan hal yang buruk untuk bangsa ini. Tidak mengucapkan berkat, tapi mengucapkan kutuk untuk bangsa ini. Oleh sebab itu pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, siapapun yang mendengarkan khotbah ini, siapapun yang ikut ibadah pada pagi hari ini, saya katakan, inilah ajakan agung dari Tuhan Yesus. Untuk saudara dan saya, untuk bangsa ini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini yang dibutuhkan Indonesia. Ini yang saudara dan saya butuhkan. Datang kepada Yesus Kristus. Mengakui dia sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Dan ini adalah ajakan juru selamat. Ajakan juru selamat. Yang menyelamatkan hidup saudara dan saya. Dan hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan Indonesia. Mari datang kepada Yesus. Mari kita melihat dalam ayat yang ke-28 ini Bapak Ibu Saudara. Ajakan juru selamat di ayat yang ke-28 ini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Mungkin ini yang saudara sedang hadapi. Mungkin saudara tidak terdampak bencana secara langsung. Mungkin saudara tidak merasakan gempa bumi yang ada di Mamuju. Mungkin saudara tidak merasakan banjir bandang di Kalimantan Selatan. Tetapi mungkin ada bencana-bencana lain yang mungkin itu saudara rasakan dalam hidup saudara. Peristiwa-peristiwa yang berat, peristiwa-peristiwa yang menyesakkan. Yang mungkin bagi saudara itu merupakan sebuah bencana. Mungkin hari-hari ini sudah merasakan capek yang seperti itu. Dan sudah letih karena itu. Ketika Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Ini bukan letih lesu karena kekurangan darah Bapak Ibu Saudara. Biasa kan kalau gejala kekurangan darah apa? Letih lesu. Kalau letih lesunya kekurangan darah, yang saudara butuhkan adalah sate kambing saudara. Wah itu bisa membuat tensi gitu ya. Tapi yang dimaksud letih lesu di sini Bapak Ibu Saudara, bukan letih lesu kurang darah. Kalau itu sudah bisa nyari di sate kambing di mana-mana. Tapi letih lesu di sini dikatakan bahwa capek. Letih karena capek. Lelah. Oleh sebab itu di sebagian besar terjemahan Alkitab itu lebih menjelaskan ini sebagai weary. Yang letih, yang capek, yang lelah. Entah itu karena perjalanan yang jauh misalnya, atau karena beban tanggung jawab yang berat misalnya. Dan ketika saudara menghadapi itu seolah-olah, mungkin saudara sedang merasakan seolah-olah ini adalah sebuah bencana dalam hidup saudara. Capek Tuhan. Letih. Mungkin ada yang sedang ditinggal oleh kekasih hatinya selamanya. Mungkin kehilangan keluarga. Capek loh. Mungkin kehilangan pekerjaan karena situasi ekonomi yang tidak menentu seperti ini. Kehilangan kekasih hati.
Mungkin itu jadi bencana bagi saudara. Kehilangan harta itu bisa jadi bencana buat saudara. Dikhianati pasangan itu jadi bencana buat saudara. Dan saudara capek dengan itu semua. Saudara letih dengan itu semua. Beban tanggung jawab kantor, perusahaan dibebankan pada saudara. Saudara capek untuk itu semua. Bagi Bapak Ibu saudara yang saat ini sedang letih menghadapi kehidupan ini. Buat Bapak Ibu saudara yang sedang lelah menghadapi hidup ini. Menghadapi ujian ini. Mari datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Saudara perhatikan, ketika Yesus mengatakan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Catat baik-baik, Tuhan Yesus tidak sembarangan memberikan kelegaan. Yesus tidak semua orang diberi kelegaan. Tidak semua orang yang letih diberi kelegaan. Tidak semua orang yang berbeban berat yang diberi kelegaan. Tapi firman Tuhan katakan apa? Yang mau datang kepada Yesus yang diberi kelegaan. Jadi selama kita nggak mau datang kepada Yesus, kita tidak mau belajar dari Dia, ya jangan pernah harap dapat kelegaan Bapak Ibu Saudara. Karena kelegaan itu akan kita dapatkan ketika kita mulai datang kepada Yesus. Makanya Yesus mengatakan, marilah datang kepadaku. Sehingga yang datang kepada Yesus, yang terbeban berat, yang letih, capek menghadapi kehidupan ini, janji Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara Tuhan, seberat apa beban yang kau pikul hari-hari ini? Bangsa Indonesia mungkin hari-hari ini terasa capek dan letih menghadapi 136 ujian melalui bencana dalam waktu 2 minggu. Padahal masih ada waktu sekian bulan, 11 bulan lebih 2 minggu untuk melewati tahun 2021. Rasanya capek. Tapi bangsa ini perlu Yesus. Bangsa ini perlu datang kepada Yesus Kristus. Saudara dan saya perlu datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Agar segala keletihan kita, beban berat kita, dapat mendapatkan kesempatan untuk beristirahat. Dapat kelegaan. Seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami capek, letih, merasakan keluarga, merasakan anak mantu, merasakan kehilangan pekerjaan, merasakan kehilangan pasangan, merasa kehilangan dikhianati oleh pasangan. Mungkin jadi sebuah ujian, mungkin menjadi bencana dalam hidup saudara. Tapi hari ini undangan Yesus masih berlaku. Ajakan juru selamat ini masih berlaku sampai hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Barang siapa yang datang kepada Yesus Kristus, dia akan menemukan kelegaan. Dan menarik Bapak Ibu Saudara, bahwa berbeban berat, letih lesu dan berbeban berat, ini seringkali dialami oleh kita. Di mana ketika kita sedang menghadapi beban tanggung jawab yang berat, yang rasanya nggak mungkin bisa kita selesaikan, menghadapi hari-hari yang berat, tapi Yesus menjanjikan sebuah kelegaan. Dan kata kelegaan ini di dalam bahasa aslinya dan di berbagai macam terjemahan dikatakan sebagai peristirahatan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan tempat istirahat kepadamu. Jadi kelegaan ini berkaitan dengan tempat istirahat. Istirahat untuk apa? Apakah istirahat untuk selamanya? Bukan. Datang kepada Yesus, tempat istirahat yang tepat. Supaya apa? Supaya sanggup untuk bangkit lagi, menyelesaikan tugas, dan siap menghadapi ujian yang paling berat sekalipun.
Karena kita semua butuh tempat istirahat. Tidak sekedar kelegaan saja, tapi karena tempat istirahat itu loh. Untuk meletakkan beban berat kita. Untuk menyandarkan kepala kita. Untuk menyandarkan tubuh kita. Kita perlu Yesus. Kelegaan, istirahat yang Yesus berikan. Bukan untuk selama-lamanya, selama kita masih di dunia ini, saudara. Nanti, kalau pada waktunya kita akan selama-lamanya bisa. Tapi di dunia ini, sementara kita masih merasakan letih, sementara kita masih merasakan beban berat, Yesus menjadi satu tempat istirahat yang tepat untuk kita. Sejenak beristirahat, untuk bangkit kembali, memperbaharui energi kembali, memperbaharui kekuatan baru kembali. Sehingga saudara dan saya menjadi umat yang menang menghadapi ujian ini, menghadapi bencana ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jadikan Yesus satu tempat peristirahatan kita, tempat kelegaan kita. Jangan cari tempat peristirahatan yang lain-lain, hanya datang pada Yesus. Datang kepada Dia, sehingga kau akan dapat diperbaharui hidupmu, kekuatanmu, energimu. Sehingga kita sanggup bersama menghadapi segala bencana dalam kehidupan kita. Segala ujian dalam kehidupan kita. Bahkan bangsa ini pun akan sanggup melewati segala bencana ketika mau datang kepada Yesus. Bukan justru malah mengundang roh kegelapan yang menubuatkan hal yang buruk-buruk. Oleh sebab itu mari kita bersatu hati patahkan itu semua. Indonesia butuh doa Bapak Ibu Saudara untuk mematahkan kuasa gelap ini. Oleh sebab itu para majelis sepakat setiap jam 9 malam melakukan doa bersama di tempat masing-masing. Demikian juga Bapak Gembala Sidang sudah mengajak seluruh jemaat untuk sama-sama berdoa sepakat. Karena apa? Memang ini penting sekali. Sudah terlalu banyak roh kegelapan diundang masuk Indonesia. Saatnya kita bersatu dipatahkan itu semua. Supaya Roh Kudus saja yang bertahta atas Indonesia. Ayat yang ke-29 Bapak Ibu Saudara. Ayat 29 dikatakan demikian. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Belajar kepada Yesus. Caranya bagaimana? Caranya adalah ya jadilah muridnya Yesus terlebih dahulu. Mau belajar kepada Yesus, tapi gak mau jadi muridnya, ya itu bukan namanya salah. Kalau Yesus mengatakan bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, berarti itu membuat kita itu mengerti dan memahami sebelum belajar kepada Yesus, terlebih dahulu jadilah murid Yesus. Ketika kita sudah belajar menjadi murid Yesus, belajar kepada Yesus, maka kita akan bertanya-tanya, apa yang akan kita pelajari dari Yesus ini? Apa yang akan dipelajari dari Yesus ini? Yesus Kristus mengatakan, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati. Menghadapi situasi yang sulit. Menghadapi bencana yang berat dalam hidup ini. Kita membutuhkan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Bukan justru memunculkan seolah-olah diri kuat. Kita harus mau mengakui bahwa kita perlu Yesus. Ketika kita mulai melembutkan hati kita, melembutkan hidup kita, merendahkan hati kita, belajar kepada Yesus Kristus. Nah, setelah itu baru dikatakan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita belajar kepada Yesus.
belajar kelemah lembutannya, belajar kerendahan hatinya, maka jiwa kita ini akan mendapatkan ketenangan. Sehingga ketika kita menghadapi beban berat hidup ini, ketika kita merasakan capeknya menghadapi bencana dan ujian dalam hidup ini, hati ini tetap tenang. Tetap tenang. Tidak terbawa arus emosi, tidak terbawa arus negatif, tetapi tetap tenang. Terbawa arus positif dari kelemah lembutan dan kerendahan hati Tuhan Yesus. Seandainya kita bisa semeleh seperti ini, saudara. Janji Yesus, saudara, bukan menghilangkan beban kita loh, saudara. Capek Tuhan, angkat bebanku Tuhan. Letih Tuhan, ini tanggung jawabnya terlalu berat Tuhan. Kalau bisa lalu karena cawan ini daripadaku Tuhan. Yesus tidak berjanji, ya wes sini tak angkat semua bebanmu, tak hilangkan tanggung jawabmu, tak lalukan cawanmu. Enggak. Yesus tidak berjanji seperti itu. Ketika saudara dan saya berbeban berat, terletih, capek, datang kepada Yesus, belajar kepada Yesus, bukannya hilang semua bebannya, saudara. Tapi Yesus katakan, pikulah kuk yang kupasang. Bukannya hilang beban kita, bukannya hilang letihnya kita, lesunya kita, tapi justru Tuhan berikan kuk. Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang. Nah, ini menarik saudara. Kalau kita perhatikan kata kuk, di berbagai macam tadi ada literasi adalah ini kuk adalah yang untuk biasanya kalau lembu membajak sawah itu loh. Tetapi kuk yang dipakai di sini bukan kuk yang buat seekor lembu saja. Tapi kuk yang dipakai di sini adalah kuk yang biasa dipakai oleh 2 lembu sapi, saudara. Jadi kuknya ini panjang. Kuknya panjang yang bisa cukup untuk 2 ekor lembu atau kuda atau keledai begitu ya. Jadi 2 yang mengangkat ini. Menarik saudara. Kalau tadinya saudara merasa capek, letih, beban berat karena saudara memakai kuk saudara sendiri, saudara. Jadi rasanya berat gitu. Tapi ketika Yesus mengatakan pikulah kuk yang kupasang, di situ saudara sudah tidak lagi berjalan sendiri. Ketika saudara dan saya mau mengenakan kuk, ketika saudara mau memikul, saudara dan saya mau memikul kuk yang Tuhan Yesus pasang, itu berarti saudara tidak berjalan sendirian. Ada Yesus yang juga sama-sama memikul kuk. Nanti saya akan temukan di dalam ayat yang terakhir. Kalau saudara membawa beban sendiri, ya berat. Tapi ketika Tuhan Yesus memberikan pikulan kuk kepada kita, itu kita nggak berjalan sendiri lagi. Tetapi ada Yesus di samping kita. Dengan kata lain mungkin bisa dikatakan seperti ini, Bapak-Ibu Saudara. Yesus ingin mengatakan, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu tenang. Yuk kita jalan bareng yuk. Itu Yesus, saudara. Engkau akan berjalan berat kalau sendirian. Kalau berjalan sendirian itu berat. Karena kuk yang engkau pakai adalah kuk yang single gitu ya. Kukmu sendiri yang dipakai. Kuk kita sendiri yang dipakai. Tetapi kalau kita mau memikul kuk yang Tuhan berikan kepada kita, pikulah kuk, yaitu tadi, sama seperti ketika Yesus seolah mengatakan begini, pikulah kuk yang kupasang,
belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu tenang. Yuk, pikul kuk bareng. Jadi Yesus memikul kuk bersama saudara. Di situ ada ketenangan. Disitulah Yesus bekerja untuk saudara dan saya. Jangan-jangan selama ini saudara masih memikul kuknya sendiri-sendiri. Jangan-jangan kita ini masih memikul kuknya kita sendiri-sendiri. Tugas kantor, pekerjaan pelayanan, beban ditinggal pasangan, beban dikhianati. Jadi rasanya berat, karena apa? Masih sendiri. Oleh sebab itu mari datang kepada Yesus, terimalah kuk yang Tuhan pasang dalam hidupmu, dan belajar kepada Yesus segala kelemah lembutannya, segala kerendahan hatinya, sehingga engkau tidak lagi berjalan sendiri, tapi berjalan bersama dengan Yesus. Bangsa ini perlu Yesus. Sama seperti saudara dan saya perlu Yesus. Untuk sama-sama meringankan bebanmu. Tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-30 Bapak Ibu Saudara. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kuk yang kupasang itu enak. Jadi kuk yang saudara pakai dari Yesus, itu terasanya enak, enggak berat. Mengapa lembu di dalam membajak sawah perlu kuk? Supaya bisa jalannya diarahkan. Kalau lembu enggak ada kuknya, ya dia akan jalannya enggak karu-karuan, jalan sakarepe dhewe begitu. Bukankah itu yang seringkali menjadi kita semua rasakan demikian? Kalau kita nggak pakai kuk yang dari Yesus gitu ya, kita kadang mau memutuskan persoalan sendiri. Seolah-olah kita sanggup, kita mampu, kita kuat. Padahal kalau dilihat dari jauh, jalannya sudah terseok-seok, saudara. Jalannya sudah mirang-miring, nggak karu-karuan. Tetapi dengan kuk yang dari Yesus, itu berfungsi untuk membuat kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kuk yang Tuhan Yesus berikan kepada saudara dan saya, itu adalah kuk yang ringan, yang enak, yang tidak akan memberatkan saudara. Dan kalau Yesus kata bebanku pun ringan, bukan berarti Yesus ingin membebankan, atau Yesus gak sanggup gitu ya. Wah, Tuhan Yesus gak sanggup memikul kuk ini ternyata. Oh, butuh manusia, butuh aku. Salah, saudara. Banyak orang di luar Kristen mengatakan, inilah buktinya Yesus bukan Tuhan. Membawa bebannya sendiri pun tidak bisa. Bukan itu maksudnya, saudara. Ketika Yesus mengatakan bebanku pun ringan, bukan berarti terus Yesus butuh orang untuk memikul. Salah. Jangankan cuma persoalan Bapak Ibu Saudara. Dosa seluruh dunia ditanggung, dipikul oleh Yesus. Siapa yang sanggup seperti Yesus? Karena kesalahan umat manusia, Yesus memikul salibnya. Karena ingin menebus dosa manusia, Yesus rela mati di kayu salib demi saudara dan saya. Enggak ada satupun manusia yang sanggup seperti dia. Saudara sanggup memikul dosa dunia? Enggak. Jadi ketika Yesus mengatakan bebanku pun ringan, bukan berarti aku ini keberatan. Yuk tolong bantu aku untuk mau nanggung dosa. Bukan seperti itu, saudara. Ini merupakan sebuah ajakan untuk membuktikan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Yesus yang adalah Allah penuh kuasa, bertahta di surga, rela turun ke dunia untuk menebus saudara dan saya. Itu bukan beban yang ringan, saudara, yang harus dipikul Yesus. Berat.
Berat. Jadi kata bebanku pun ringan ini menurut tafsir saya, ini merupakan sebuah ajakan dari Tuhan Yesus. Ketika ia memposisikan kita sebagai sahabat atau sebagai anaknya, saudara. Saudara, semisal ini ya, ada beban. Speaker ini kira-kira beratnya 10 kilo lah. Lebih ya, 15 kilo lah mungkin. Kalau diangkat itu berat sekali. Tapi kalau kita seorang dewasa, mengangkat sendiri bisa. Kemarin waktu minggu lalu, saya ikut latihan musik. Speaker yang pojok itu ternyata di pojok sana. Speaker monitor. Kami minta tolong Mas Hadi. Mas Hadi tolong speaker monitornya dibawa ke sini. Dibantu. Mas Hadi sendiri ngangkat bisa dipindah ke sini, saudara. Tapi kalau beban ini disuruh ngangkat anak umur 5 tahun, 3 tahun, kuat enggak? Kira-kira anak kecil umur 5 tahun, 3 tahun mampu enggak ngangkat beban ini? Enggak mampu. Tenaganya enggak ada. Tapi sebagai seorang dewasa, kita ingin melibatkan si anak ini. Ini bebannya apa? Bantu diangkat yuk. Yuk kita angkat. Oh, anak kecil ini senang sekali. Ya. Misalnya papahnya gitu ya. Ya, ini papa dibantu ya, ngangkat beban ini ya. Yuk, diangkat yuk. Ya, ayo mau Pak, ikut Pak. Wah, ngangkat. Yang paling berat ngangkatnya siapa? Ya papahnya semua, anaknya cuma megang doang, saudara. Anaknya cuma megang saja, papahnya yang ngangkat gentoyongan, saudara. Tapi anaknya ya cuma ikut aja. Cuma megang saja. Seperti itulah kira-kira ilustrasi bebanku pun ringan. Bukan berarti Yesus ingin membebankan kepada saudara dan saya, enggak. Yesus ingin mengatakan kalau engkau memakai kuk yang Yesus pasangkan, kalau saudara dan saya mau menerima, mau memakai kuk yang Tuhan Yesus berikan, belajar dari kelemahan lembutannya, belajar dari kerendahan hatinya, maka itu semua beban dalam hidupmu menjadi ringan. Bencana dalam hidupmu menjadi ringan kau pikul. Tidak hanya itu saja, ada ketenangan dalam jiwamu. Ada ketenangan dalam jiwamu. Saudara-saudara kasihan Tuhan, mungkin ada di antara kita Bapak Ibu Saudara di rumah maupun di mana saja yang hari-hari ini terasa berat beban hidupmu. Datanglah kepada Yesus. Jadilah muridnya dengan baik. Pikulah kuk yang ringan dari Yesus. Belajar dari kelemah lembutannya, belajar dari kerendahan hatinya. Jiwamu pun tenang. Setelah engkau ikut Yesus, beristirahat di dalam Yesus, maka engkau akan sanggup bangkit kembali melalui segala macam ujian, bahkan bencana dalam hidupmu. Bangsa Indonesia hari ini, belajarlah kepada Yesus. Jadilah murid Yesus. Bersandarlah kepada Yesus. Terimalah Yesus Kristus menjadi satu-satunya juru selamat dalam hidup bangsa ini. Maka saya yakin dan percaya, bangsa ini akan sanggup untuk melalui segala macam ujian dan cobaan yang ada. Bangsa ini sanggup mengatasi segala bencana yang terjadi. Karena bangsa ini tidak berjalan sendiri, tetapi berjalan bersama Yesus Kristus. Saudara sebagai pribadi, kita sebagai pribadi, kita tidak akan pernah merasa berat berjalan sendiri. Tapi kita akan merasa ringan ketika kita berjalan bersama Yesus, mengenakan kuk yang sama bersama dengan Yesus. Pasti ada kelegaan. Pasti ada ketenangan. Seandainya bangsa ini mau belajar pada Yesus, berjalan bersama Yesus, maka kita semua akan sanggup mematahkan segala kuasa kegelapan yang mencoba untuk menakut-nakuti bangsa ini,
yang mencoba menakut-nakuti masyarakat Indonesia ini. Kalau kita mau belajar daripada Yesus, kelemah lembutannya, kerendahan hatinya, bangsa ini akan sanggup menjadi bangsa pemenang. Yang menjadi tempat peristirahatan bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasihan Tuhan. Mungkin engkau sudah Kristen, KTP-mu mungkin Kristen, tapi pertanyaannya, sudahkah engkau menjadi murid Yesus? KTP-mu boleh Kristen, tapi pertanyaannya adalah, sudahkah engkau belajar kepada Yesus? Sudahkah kita belajar kepada Yesus Sang Juru Selamat? Bangsa ini mengakui Kristen, pengikut Yesus sebagai satu agama, mengakui. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah bangsa ini menerima Yesus sebagai juru selamatnya yang hidup? Sudahkah bangsa ini berjalan bersama dengan Yesus? Jika belum, inilah saatnya. Akui dia sebagai juru selamatmu dan berjalanlah bersama dia. Belajar dari Sang Agung Juru Selamat ini. Maka saya yakin seberat apapun beban bangsa ini akan tetap sanggup berjalan melewati dengan sejahtera. Seberat apapun hidupmu dan hidupku, beban tanggung jawabku, kekecewaanmu dan kekecewaanku, sebesar apapun itu, asal kita mau berjalan bersama dengan Yesus, maka semuanya menjadi ringan. Dan kita akan menemukan ketenangan dalam jiwa kita. Percayalah Yesus, terimalah dia sebagai juru selamat. Kita satukan hati, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mematahkan segala kuasa kegelapan yang mencoba untuk mengacau hidup kita dan mengacau hidup bangsa ini. Terima Yesus, dalam nama Yesus, jadikan juru selamat yang hidup, dan jiwa kita mengalami ketenangan. Amin. Mari kita berdoa. Sudahkah kita menjadi murid Yesus? Atau kita masih memikul sendiri beban kita? Sudahkah kita bersama-sama memikul bersama dengan Yesus dalam kehidupan ini? Jujurlah dalam hatimu. Katakan dengan segenap jiwamu bahwa memang kita butuh Yesus. Aku butuh Engkau, Tuhan. Ya Yesus. Oh Yesus, Yesus. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya Yesus ada di sana dan memberiku harapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku harapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama.
Dimanapun kau berada, mari kita bangkit berdiri bersama merespon firman Tuhan ini. Katakan bersama, saat tiada jalan menghadapi segala percobaan, saya percayalah masih ada Yesus dalam hidup kita. Di sana dan memberiku jawaban pahitnya kenyataan yang tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku. Katakan bersama, hanya Yesus, hanya nama Yesus. Oh, hanya nama Yesus berikanku harapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku. Sekali lagi katakan bersama, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku harapan. Hanya nama Yesus, nama Yesus, 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 hanya nama Yesus berikanku kepastian. Hanya nama Yesus, beri nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku kepastian. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau Tuhan jadi murid-Mu. Kami mau Tuhan jadi murid-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Berkati bangsa ini Tuhan, berkati bangsa ini Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Bekerjalah roh-Mu ya Tuhan, bekerjalah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan kasih Kristus, Bapak Andreas Rinaldi untuk membukakan doa firman Tuhan sebagai respon firman Tuhan. Pak Andreas, Pak Andri,
Tuhan Allah yang Maha Kuasa, sungguh kami mengucap syukur akan firman-Mu yang memberi kekuatan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau berfirman kepada kami, sekalipun kami saat ini mengalami beban yang berat, permasalahan yang begitu besar yang kami alami di seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Namun Engkau berfirman kepada kami, Engkau menyatakan ya Tuhan, kasih setiamu kepada kami. Engkau mengingatkan kepada kami ya Tuhan, bahwa kami tidak berjalan sendiri. Ya Yesus Tuhan. Engkau Allah yang selalu menolong kehidupan kami. Yesus. Bahkan Engkau mengajarkan kepada kami ya Tuhan, untuk selalu berharap kepadamu, untuk selalu berbagi suka dan duka bersama dengan Engkau Tuhan. Ya Yesus, terima kasih. Karena Engkau Allah yang mengerti setiap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang memahami kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang paling mengerti akan seluruh isi hidup kami ya Tuhan. Kami berserah hanya kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau tahu keterbatasan kami. Engkau tahu kelemahan kami ya Tuhan. Engkau tahu kekurangan kami ya Tuhan. Namun Engkau yang menguatkan hati dan jiwa kami untuk mampu melewati ya Tuhan semua tantangan kehidupan yang kami hadapi pada saat ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menjagai kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami yang letih dan berbeban lemah ini ya Tuhan, Engkau Allah yang menguatkan. Amin. Engkau Allah yang memberikan bagi kami pertolongan ya Tuhan. Amin. Sehingga kami tiba saatnya nanti ya Tuhan, Kau mampukan kami untuk melewati semuanya ini. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu.